Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joni Hendrawan yang saat ini berusia 23 tahun dan sedang menempuh pendidikan di Prodi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Keranggan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi untuk memenuhi tugas besar 3 mata kuliah Total Productive Maintenance atau TPM. Dosen pengampu saya adalah Bapak Henry STMT. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membuat video dengan judul Implementasi TPM pada perusahaan tempat saya bekerja. Oke, let's begin. Sebelumnya, perkenalkan saya dulu. Saya adalah Joni Hendrawan, NIM saya adalah 416183100060. Oke, bidang perusahaan yang saya geluti saat ini, atau tempat saya bekerja adalah Steel Center. Bagian saya adalah 302 Manufacturing. Kemudian, jabatan saya adalah Multi-Skill Senior Officer Manufacturing. Sedikit bercerita, multi-skill di sini adalah, jadi saya adalah tim support. Jika terdapat orang yang tidak masuk, saya akan memasuki mesin tersebut. Dan saya support untuk handle coil dan handle APC tentang pekerjaan. Saya bisa sebagai admin dan lain sebagainya. Oke, lama bekerja di PT ini adalah akumulasi 3,5 tahun. Oke. Dan PT Steel Center adalah sebuah perusahaan multinasional dari Jepang yang bergerak di bidang steel atau logam. Dan di sini terdapat 3 sub, yaitu yang pertama adalah elektrik, otomotif, dan galvanis. Dan terdapat 4 plant di PT Steel Center ini. Yang pertama adalah galvanizing, yang kedua adalah Shoji Plant 1, yang ketiga adalah Shoji Plant 2, yang terakhir adalah office yang ada di Jakarta. Untuk galvanis dan Shoji 1 dan Shoji 2 berada di kawasan industri MM 2100. Karena PT ini termasuk PT yang terbesar di dalam steel, jadi inilah alasan mengapa diperlukannya TPM atau Total Productive Maintenance di PT ini, karena sangat kritikal sekali. Oke, saya akan membahas tentang TPM. Di sini adalah host of TPM yang terdapat 8 pilar dan 1 pondasi. Oke, kita bahas ya. Pondasi TPM adalah 5S, Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Kemudian, pilar TPM ada 8. Yang pertama adalah Planned Maintenance, yaitu menjadwalkan tugas perawatan berdasarkan tingkat rasio kerusakan yang pernah terjadi atau tingkat kerusakan yang diprediksikan. Kemudian yang kedua adalah Autonomous Maintenance atau AM atau Jisu Hosen, yaitu memberikan tanggung jawab perawatan rutin kepada operator seperti CLIT, Cleaning, Lubrication, Inspection, dan Tightening. Kemudian yang ketiga adalah Quality Maintenance atau QM, yaitu memastikan suatu peralatan atau mesin dapat mendeteksi atau mencegah kesalahan selama produksi berlangsung. Yang keempat adalah Focus Improvement atau Kobetsu, yaitu membentuk kelompok kerja untuk secara proaktif mengidentifikasi mesin atau peralatan yang bermasalah dan memberikan solusi atau pencegahannya. Kemudian EEM atau Early Equipment Management, yaitu menggunakan kumpulan pengalaman dari kegiatan perbaikan dan perawatan sebelumnya untuk memastikan mesin baru dapat mencapai kinerja yang maksimum. Oke, training dan education, yaitu mengisi kesenjangan pengetahuan saat menerapkan TPM sehingga operator dan personil-personil yang terlibat dalam TPM itu paham akan TPM ini sendiri. Kemudian SHE, yaitu tujuan pilar ini adalah mencapai target tempat kerja yang zero accident atau accident free, yaitu bebas dari kecelakaan kerja. Dan TPM in administration, yaitu menyebarkan konsep TPM di administrasi. Oke, saya di sini akan membahas 2 hal. Yang pertama adalah 5S, yang kedua adalah AM atau Autonomous Maintenance. Oke, mari kita bahas. Let's begin for the first session. For the first session, we have 5S atau kita mempunyai 5S, yaitu Seri, ringkas, Seiton, rapi, Seiso, resik, Seiketsu, standarisasi atau rawat, Shitsuke atau rajin. Ya, seri atau ringkas, yaitu memisahkan benda yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan dengan cara menyingkirkan benda yang tidak diperlukan.
yaitu pemisahan berbagai alat atau komponen di tempat masing-masing. Nah, di tempat saya bekerja, pemisahan ini terjadi pada koil-koil yang ada, yaitu koil dengan kode yang sudah tidak dipakai dan koil NG atau no good, then rusty, per all, dan lain sebagainya dipisahkan setiap akhir minggu dari skid koil-koil yang tidak bermasalah. Kemudian juga menggunakan tag kuning seperti yang sudah saya tandai di sini, yang nantinya setiap koil akan dijual atau dimusnah, atau bisa jadi koil tersebut akan mengalami recoilisasi, yaitu diproses lagi dengan tujuan untuk menghasilkan size yang berbeda dengan spek tersebut. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Before sangat berantakan sekali, kemudian afternya rapi dan diberikan tempat atau tanda-tanda ya. Oke, yang kedua adalah Seiton atau rapi. Mengatur barang-barang sehingga setiap orang dapat menemukannya dengan mudah. Menyusun dengan rapi dan mengenali benda untuk mempermudah penggunaan. Oke, implementasi Seiton pada tempat kerja saya yaitu dengan menyusun rapi koil sesuai dengan size, kemudian spek, customer, dan urutan prioritas job. Sehingga dengan hal ini maka proses pencarian koil, baik itu yang akan diproses di proses berikut seperti slitting, kemudian diproses ke CCS, atau slitting diproses ke pancing, atau slitting diproses ke H2 atau mini leveler, maka akan dengan mudah dikirimkan dan diproses. Kemudian koil yang akan dikirimkan ke customer. Jadi ini adalah job. Nah, si delivery ini tidak susah dalam mencari koil-koil yang akan dikirimkan kepada customer, sehingga akan mempercepat waktu lead time dan memperoleh kinerja yang efektif dan efisien. Nah, seperti ini contohnya koil-koil yang akan dikirim, dan di sini adalah koil-koil yang sedang diproses, dan terdapat koil yang akan diproses di proses berikutnya. Ini adalah contoh mesin dari slitting. Nah, Seiso adalah membersihkan alat atau mesin komponen secara sistematis atau periodik untuk menjaga kebersihan dan kerapian di area kerja. Mengutamakan kebersihan dengan menjaga kerapian dan kebersihan. Implementasi Seiso dapat dilihat dari gambar-gambar di samping, yaitu setiap awal shift membersihkan area kerja dan 15 menit sebelum pulang membersihkan area kerja untuk mencegah debu, kotoran, dan kontaminan dan menjaga kerapian area kerja. Tentunya dengan hal ini dapat mengurangi resiko kerusakan mesin karena kontaminan atau karena debu dan kotoran. Operator juga menjadi lebih semangat karena memandang area kerja lebih rapi. Kemudian hal ini juga meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan kerja. Oke. Yang ketiga adalah Seiketsu atau rawat standarisasi. Nah, standarisasi adalah usaha untuk terus-menerus mempertahankan 3S tersebut. Ya, ini seri Seiton Seiso, yang keempat ya. Pada prinsipnya, mengusahakan agar tempat kerja yang sudah menjadi baik dapat selalu terpelihara. Nah, implementasi Seiketsu pada tempat kerja adalah pembagian jadwal piket pada setiap mesin, baik itu daily, weekly, dan pembersihan besar yang dilakukan akhir bulan atau Maitsuki Souji. Souji dalam bahasa Jepang artinya adalah pembersihan atau bersih-bersih. Nah, ini adalah contoh jadwal kegiatan 5S, dan ini adalah standarisasi yang ada. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah Shitsuke atau rajin, yaitu metode yang digunakan untuk memotivasi pekerja agar terus-menerus melakukan dan ikut serta dalam kegiatan perawatan dan aktivitas yang ada yang sudah distandarisasi dalam 4S yang sudah ada di atas. Nah, pada prinsipnya perusahaan berusaha untuk mengusahakan agar tempat kerja yang sudah menjadi baik dapat selalu menjadi baik atau malah meningkat. Nah,
Implementasi pada tempat kerja saya adalah terdapat perlombaan dan anugerah dari top manajemen, yaitu lenter bersih dan lenter kotor. Kemudian di setiap akhir bulan terdapat reward. Nah, tentunya semua informasi yang ada di 5S tersebut tersedia di dalam 5S board yang ada di gambar sebelah kiri. Dan ini adalah achievement yang diberikan oleh Jepang kepada setiap karyawan. Oke, yang berikutnya atau sesi kedua adalah AM atau Autonomous Maintenance. Autonomous Maintenance atau Jizozen yaitu memberikan tanggung jawab perawatan rutin kepada operator seperti CLIT, cleaning, lubrication, inspection, dan tightening. Dengan demikian, operator atau pekerja yang bersangkutan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap mesinnya sendiri, meningkatkan pengetahuan pekerja terhadap peralatan yang digunakan. Dengan pilar AM, mesin atau peralatan produksi dapat dipastikan bersih dan terlubrikasi dengan baik, serta dapat mengidentifikasi potensi kerusakan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih parah. Nah, let's begin for AM. First adalah step 0 AM, yaitu Education Maintenance Function. Pada step 0 AM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dasar tentang komponen mesin dan melatih operator mesin untuk melakukan kegiatan pemeliharaan hingga tingkat tertentu. Nah, pada tempat saya bekerja atau Steel Center, AM Step 0 dilaksanakan dengan cara memilih personil yang akan diikutsertakan, menunjuk AM Leader oleh koordinator, edukasi bagian-bagian mesin dengan training dan self-education. Yang keempat adalah asesmen kepada personil AM untuk mengetahui seberapa paham si operator ini dan seberapa layak operator ini jika dibebankan AM kepadanya. Kemudian yang kelima adalah pembuatan form AM untuk diajukan kepada atasan ataupun bagian terkait. Kemudian yang keenam adalah review dan ACC atau persetujuan dari atasan atau bagian terkait. Nah, step 1 Initial Cleaning. Pada step 1 AM melakukan pembersihan awal, yaitu tujuannya dari langkah ini adalah untuk menetapkan kondisi dasar dan mencegah kerusakan paksa pada bagian peralatan. Pada step 1 digunakanlah OPL atau One Point Lesson dan Abnormality Tag untuk maintenance. OPL ini digunakan untuk mempresentasikan secara visual dan singkat yang memberikan penjelasan dalam satu poin secara lebih tajam. Nah, hal ini OPL juga mempertajam pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan dan keterampilan dengan mengkomunikasikan informasi mengenai sesuatu masalah spesifik dan improvement. Pada tempat saya bekerja, AM Step 1 dilaksanakan dengan cara membersihkan peralatan dan area sekitar secara menyeluruh, mengekspos resiko cacat tersembunyi dengan menghilangkan kontaminan, dan ketiga, memperbaiki item yang dapat menghasilkan cacat pada peralatan seperti mengencangkan baut dan pelumasan. Kemudian tulis perintah kerja untuk memperbaiki cacat yang membutuhkan keterampilan mekanik tingkat lanjut. Nah, sebelah kiri adalah contoh one point lesson, kemudian sebelah bawah adalah abnormality tag. Nah, ini adalah step 2, yaitu elimination, contamination, and improving access. Yaitu sebelum step 2, langkah 0 dan 1 harus dilaksanakan dengan baik oleh operator, dan operator harus paham tentunya. Metode terbaik untuk memastikan hal ini adalah dengan melakukan audit tiap minggu sehingga operator akan terbiasa dengan hal ini. Nah, kondisi yang dicapai pada step 1 tentunya tidak dapat dipertahankan dengan baik, yaitu CLIT-nya. Sehingga pada step 2 ini akan dipermudah bagaimana sih cara untuk melakukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena kondisi di step 1 tidak dapat menghandle seluruhnya dari CLIT tersebut, karena tentunya banyak kontaminan yang tersembunyi. Jadi, untuk meningkatkan aksesibilitas tempat-tempat yang sulit diakses di dalam CLIT tersebut, akhirnya diambil tindakan, yaitu menggunakan tool Kaizen
untuk menghilangkan area pembersihan yang sulit untuk dibersihkan. Jadi dengan Kaizen ini kita mengimprove alat-alat yang tadinya tidak bisa dibersihkan menjadi bisa dibersihkan. Nah, ini caranya kita menggunakan contamination analysis sheet. Yaitu di sini disebutkan areanya, kemudian apakah bisa untuk clean, apakah susah untuk akses, ataukah susah untuk lubrikasi, inspection, dan tightening-nya itu sendiri. Nah, setelah itu occurrence-nya disebutkan, yaitu occurrence itu kondisi yang saat ini. Nah, kemudian Kaizen control, dibuatlah Kaizen seperti di bawah ini. Nah, ini adalah contoh Kaizen yang ada di tempat perusahaan saya bekerja. Nah, ini yang di bawah adalah contoh area-area yang bisa dibuatkan Kaizen untuk peralatan yang bisa memudahkan operator saat melakukan pembersihan, yaitu area A, area B, dan area C. Nah, setelah dibuatkan hal ini, maka operator dituntut untuk bisa selalu menjaga mesin dari sumber kontaminasi dan mengidentifikasi penyebabnya. Oleh karena itu, AM step 2 sangat penting bagi kelangsungan AM dan menentukan AM step 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Nah, untuk kali ini saya hanya membahas tentang 3 step AM saja. Dan ini adalah step terakhir AM yang akan saya bahas, yaitu step 3 atau step 3, Preparation of Standard for Cleaning and Lubrication. Pada step 3 ini dibuatkan standar pemeriksaan, yaitu daftar kegiatan step 3 akan saya bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan standar inspeksi untuk CLIT. Kemudian yang kedua adalah libatkan operator mesin pada saat pembuatan standar inspeksi. Yang ketiga adalah persiapkan check sheet inspeksi, yaitu kita membuat check sheet inspeksi berdasarkan analisa yang kita buat. Yang keempat adalah identifikasi bagian mesin dan tampilan pos pemeriksaan pada bagian mesin sejelas mungkin. Ya, seperti ini cleaning standar, identifikasikan bagian-bagiannya. Kemudian dibuatkan kontrol visual yang ekstensif untuk memudahkan pemeriksaan. Nah, ini yang tadi. Kemudian implementasikan CLIT station untuk CLIT harian yang ada di contoh di samping ini. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pelatihan kepada operator baru dan terapkan standar inspeksi agar hal ini bertujuan untuk AM tetap berjalan terus walaupun ada rotasi operator. Tentunya di dalam setiap angkatan terdapat pembaruan operator yang baru. Nah, ini adalah tujuan dari pembaruan tersebut. Dan di samping ini adalah check sheet yang ada di PT JFE atau Steel Center. Nah, kesimpulan, TPM atau Total Production Maintenance, Productive Maintenance adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan, perlengkapan, dan peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan alat-alat kerja. Fokus utama dari TPM adalah memastikan semua peralatan dan peralatan produksi beroperasi dengan baik dan menghindari terjadinya kerusakan ataupun keterlambatan proses produksi. Dan penerapan pilar TPM pada Steel Center sudah cukup baik. Contoh kecil yang sudah saya sebutkan adalah menggunakan prinsip fondasi 5E, fondasi TPM atau 5S, dan salah satu pilar TPM yaitu Autonomous Maintenance. Nah, efek yang dirasakan oleh pekerja Steel Center melalui wawancara yang saya berikan sebelum dan sesudah adanya aplikasi TPM yaitu cukup besar. Yaitu yang pertama adalah dari segi produktivitas. Kinerja karyawan meningkat karena area kerja rapi dan bersih. Selain itu, hal ini dikarenakan perusahaan menghargai kinerja karyawannya. Seperti setiap penerapan TPM seperti AM akan mendapatkan reward tertentu setiap stepnya. Dan kedua, dari segi keharmonisan industri, tercipta harmonisasi antara top manajemen dan pekerja. Hal ini dikarenakan event-event yang diselenggarakan
melalui TPM dan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan sehingga karyawan merasa dihargai. Yang ketiga adalah dari segi manfaat. Karyawan akan terhindar dari penyakit dan resiko kerja. Oke, mungkin perjumpaan kita pada video kali ini selesai. Apabila terdapat kesalahan, salah kata, ataupun salah apapun itu, saya mohon maaf karena tiada gading yang terletak. Sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Thank you. My presentation is over. See you next time on my video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the best and thank you for watching. Assalamualaikum. Dadah. And if there are any question, this is my Instagram @handhair. Thank you.